Halo semuanya, balik lagi di cerita alur film. Kali ini saya akan membawakan film Kung Fu Panda 4 dengan yang mengisahkan dengan Po yang sudah menjadi Dragon Warrior berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Di film ini kita akan memperlihatkan kisah Po dengan sahabatnya yaitu yang bernama Zen. Mari kita akan lanjut ke dalam filmnya. Pertama-tama, Po, si Dragon Warrior berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menjaga penuh lembah damai perdamaian kampung halamannya dari banyak musuh. Hal itu membuat semuanya hidup dalam keharmonisan. Satu waktu, Master Shifu Justin Hoffman meminta Po untuk menjalankan tugas dari Master Oogway sebagai pemimpin spiritual. Namun Po menolaknya. Ia sudah nyaman dengan titelnya saat ini menjadi Dragon Warrior. Po tidak mau akan ada perubahan. Mendengar hal tersebut, Master Shifu mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan supaya semua yang ada di kastil Giok selaras dengan titel Dragon Warrior. Harus diturunkan ke pahlawan yang paling baru. Po pun mencoba bermeditasi untuk mendapatkan ilham. Alih-alih melatih inner peace-nya, Po malah tidak fokus, apalagi setelah bertemu dengan sosok misterius yang tidak pernah ia lihat di kastil. Sosok itu berupa rubah korsak bernama Zen Auwawivina yang berhendak mencuri beberapa relik di dalam ruang penyimpanan. Po pun segera menghentikan Zen yang tidak percaya bahwa panda gendut itu adalah seorang pendekar naga. Zen menyerah dan segera ditangkap untuk dimasukkan ke penjara. Di saat yang sama, salah satu sosok musuh besar Po, yakni Tai Lung, muncul kembali, padahal seharusnya ia sudah ada di dalam roh. Berita itu segera diinformasikan pada Po. Seluruh warga mulai khawatir kalau Tai Lung benar-benar kembali untuk balas dendam. Zen yang tak sengaja mendengar kabar itu lantas memberitahu Po bahwa itu bukan benar-benar Tai Lung, melainkan sosok penjahat yang dikenal dengan nama Chameleon yang menyerupainya. Po bertanya kepada Zen bagaimana ia mengetahui hal tersebut. Zen lantas menawarkan kesepakatan bahwa ia akan membantu Po untuk menemukan Chameleon dengan catatan ia dibebaskan. Tak berpikir panjang, Po pun melepaskan Zen yang bersama. Mereka pergi ke kota lain, ke tempat di mana Chameleon berada. Sesampainya di kota yang ternyata dipenuhi oleh dunia kriminal, Zen segera membawa Po ke sebuah kastil di atas gunung dengan penjagaan ketat. Chameleon ini merupakan sosok bunglon jahat yang menyerap kekuatan dan kemampuan seseorang, dan Zen berharap Po sangat berhati-hati untuk menghadapinya. Setelah melewati banyak halangan, Po dan Zen berhasil masuk ke dalam kastil milik Chameleon. Sayangnya sebuah perangkap mengunci Po dalam sebuah jeruji yang sudah diurapi sihir kuno, sehingga kekuatan Po sebagai pendekar naga pun tidak akan kuat menembusnya. Po pun meminta Zen untuk menolongnya menggunakan tongkat kearifan. Begitu tongkat kearifan diambil oleh Zen, ia malah memberikannya pada Chameleon. Ternyata Zen adalah murid Chameleon yang diminta untuk membawa Po dan tongkat kearifannya ke kastil. Po yang mengetahui hal tersebut kecewa. Ia sedih bukan main karena telah menganggap Zen adalah teman barunya. Zen merasa tidak enak hati karena beberapa kali Po memperlihatkan bahwa ia tidak seperti master-master lain yang tidak kenal ampun. Po merupakan pribadi yang baik dan tulus, namun Zen tidak bisa berbuat apa-apa karena jebakan itu adalah permintaan gurunya sendiri. Po pun dilemparkan oleh Chameleon dari kastil berharap ia mati. Beruntungnya Po bisa bertahan berkat bantuan dari dua ayahnya, yakni Mr. Pink dan
Lisen. Ia selamat dan kembali ke kastil. Di sisi lain, Chameleon mulai melakukan ritual penyerapan kekuatan para master di dalam roh termasuk Tai Long. Zen yang melihat hal itu segera pergi mencari Po, berharap panda itu masih hidup. Benar saja, di gerbang kastil Zen melihat Po dan langsung memeluknya, juga meminta maaf telah mengkhianati kepercayaan Po. Zen memperingati Po soal ritual yang telah dimulai oleh Chameleon. Po memaafkan Zen dan segera memasuki kastil. Sementara Zen dan kedua ayah Po mencari bantuan lewat teman-teman kriminal Zen. Perang pun dimulai. Kini ada beberapa kekuatan yang Chameleon sudah kuasai dan ia yakin Po tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Sebelum bertarung, ia mendatangi semua master dari alam roh dan berjanji untuk mengembalikan kekuatan mereka lagi ke dalam dunia roh dengan tenang. Chameleon mulai menyerap Po yang kini sudah mendapatkan kembali tongkat kearifannya. Bunglon itu tanpa henti menggunakan kekuatan para master. Meski demikian, Po tidak menyerah. Ia terus melawan Chameleon habis-habiskan. Master Elephant Strut Twist! Master Boar's Tusks of Terror! Master Wolf's Fangs of Fury! Master Bull's Horns of Doom! Sedangkan Zen dan kedua ayah Po juga teman-teman kriminal Zen melumpuhkan para penjaga. Tapi kekuatan Chameleon benar-benar sakti sehingga membuat Po kewalahan. Chameleon berhasil mengurung Po di jeruji dan tidak bisa bergerak. Po lantas melempar tongkat kearifan pada Zen dan meminta Zen untuk melanjutkan pertarungannya. Po memberitahu bahwa Zen harus percaya pada kekuatan yang ia miliki. Kini lawan Chameleon adalah muridnya sendiri. Bunglon itu mengatakan bahwa Zen tidak akan mampu melawan dirinya karena kuda-kuda perang yang dipakai Zen merupakan ajaran dari Chameleon sendiri. Sayangnya Chameleon tidak tahu ada jurus perang lain yang sudah diajari Po. Itu berhasil melumpuhkannya dirinya. Menggunakan kesempatan tersebut, Po yang sudah terbebas dari jeruji langsung melepaskan kekuatan para master kembali ke pemiliknya. Maybe Oogway was right about you. You aren't completely useless after all. Oh my gosh, thank you so much. Para master pun berterima kasih pada Po dan membawa Chameleon pergi ke arah dunia roh. Setelah semua selesai, Po dan Zen kembali ke lembah damai, di mana Zen dilatih untuk menjadi The Next Dragon Warrior. Di akhir film ini ada hal yang menarik yang bisa kalian ketahui. Film ini disutradarai oleh Mike Mitchell. Ini mengingat plotnya yang sangat bagus. Jangan lupa nonton film ini dengan rating 4,5 lah. Oke, cukup untuk bisa kalian tonton dengan baik. Itulah alur film dari Kung Fu Panda 4. Sekian.